Sampun Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wawan Sujarwo dari BRIN. Yang saya hormati Bapak Sukarsen selaku koordinator pengampu mata kuliah etnobiologi dan Bapak Ibu dosen tim teaching dari etnobiologi dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, syukur alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat bertemu dalam rangka pelaksanaan program praktisi mengajar 2 yang kali ini praktisi yang kita hadirkan adalah Bapak Dr. Wawan Sujarwo dari BRIN, dan ini adalah salah satu mata kuliah yang berhasil kita usulkan dan disetujui dalam program praktisi mengajar 2. Ya. Saya berharap ya para mahasiswa bersemangat ya, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa ya, kita bisa menghadirkan ya pakar praktisi ya dari dunia kerja ya, dan ini adalah dalam rangka juga meningkatkan proses pembelajaran di kelas ya. Jadi kalian yang tidak keluar kampus ya, tidak mengambil MBKM, itu juga ditingkatkan kualitas proses pembelajarannya melalui atau menghadirkan para praktisi ya. Harapannya mahasiswa mendapat gambaran ya, mendapatkan informasi terkait dengan dunia kerja yang mungkin ya nanti kalian akan masuki ya. Oleh karena itu saya mohon sekali lagi kepada para mahasiswa untuk aktif ya, bertanya ya, nanti mungkin mengerjakan tugas ya yang diberikan oleh praktisi ya. Jadi selamat kepada para mahasiswa yang mengikuti program ini, berproses ya dengan baik ya, sehingga nanti kalian itu mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk kalian ya, untuk kalian sebagai bekal kalian nanti memasuki dunia kerja. Saya kira itu Pak Karsa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wawan Sujarwo ini yang sudah berkenan ya untuk mendukung kami dalam rangka kita mempersiapkan calon lulusan yang mungkin relevan dengan kebutuhan ya saat ini. Saya kira itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro ya atas arahannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan bisa mendapatkan ya manfaat yang sebesar-besarnya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Wawan Sujarwo ya, dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN. Ya. Monggo Pak Wawan. Ya. Matur suwun Pak Karsa, Pak Indro. Selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Jadi ini kuliah pertemuan pertama kita ya. Jadi tadi saya nanya Pak Indro kemarin sudah ada satu kelas dan ini adalah kelas kedua gitu loh. Nah jadi adik-adik mahasiswa nampaknya sudah pada pulang ya di tempat masing-masing. Tetapi itu tidak menjadi kendala lah karena kita kan sudah dunia modern kan. Nah untuk pertemuan kita kali ini yang pertama mungkin tidak langsung masuk. Kalau saya ingat saya di angkatan nah pertemuan terakhir evaluasi. Nah dan untuk maksimal 12 jam.
Nyuwun sewu, Pak Karsa, Pak Hendro, nampaknya sinyal saya tidak stabil. Apa saya off cam dulu di kantor? Silakan Pak. Oh ya, silakan Pak Wawan. Nah, ini Pak, sudah mulai mendung di Bali. Jadi saya domisili di Bali. Oh Bapak iya, Ibu. iya. Jadi, meskipun orang Jawa saya aslinya dari Pati sebenarnya. Tapi karena di BRIN boleh kerja di mana saja, jadi saya milih tinggal di Bali. Nah, jadi saya lanjutkan ke adik-adik semua. Jadi di pertemuan pertama sebenarnya saya ingin mendengar ya dari kalian dulu gitu loh. Jadi setelah saya ingin mendengar apa sih yang sebenarnya adik-adik harapkan, karena perkuliahan kan sudah berjalan setengah ya, karena mungkin di Unsur sendiri sudah dimulai sejak mungkin bahkan sudah Januari ya Pak Karsanje. Waktu itu saya kan Bapak minta untuk nilai MBKM mahasiswa bimbingan MBKM saya kan Mbak Maura. Nah, saya juga tidak tahu adik mahasiswa ini semester 6 atau semester 4. Semester saya juga 4, tidak tahu. Semester 4 sih. Saya tadi ini semester 6. Kemarin Mbak Maura. Oh, ada semester 6 juga, Pak? Ya, yang kemarin MPKM yang kemarin semester 5. Nah, ini semester 6. Yang sekarang mengambil mata kuliah semester 4 atau semester 6? Semester 6, 2020. Oh, semester 6. Oh, berarti nggak seangkatan sama mau sih, Pak? Betul. Pak Karsanje, yang sekarang. Oh, nggih. Dan saya juga ada mahasiswa bimbingan MBKM satu lagi, Pak Indro, Mbak Melani, yang MBKM juga dengan saya. Semester kemarin, ya. Oh, semester kemarin nampaknya. Atau mungkin semester ini mungkin. Semester ini, Pak. Semester ini ya? Iya, betul. Coba nanti saya lihat. Iya, betul. Soalnya banyak, sekitar 30-an yang ke BRIN. Iya. Oh, jadi mungkin ini juga teman-temannya. Iya, betul. Ini teman-temannya yang tidak ambil MBKM, Pak, di kelas ini. Oh, Nah, jadi mungkin ketemu saya lagi. Di MBKM juga ketemu saya, di praktisi mengajar. Itu tidak masalah dari semua. Jadi mungkin kita belajar kan dari mana saja. Nah, jadi saya ingin menyambung semangatnya ya, semangat praktisi mengajar yang tadi juga sudah diungkapkan Pak Hendro, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini kan pengusaha ya. Nah, itu yang perlu adik-adik ingat, dan presiden kita itu 2 periode juga pengusaha. Nah, sehingga yang dimaksudkan dari praktisi mengajar itu adalah adik-adik mahasiswa setelah keluar dari bangku kuliah itu bisa mencipta sesuatu gitu. Jadi jangan seperti saya begitu lulus kuliah ingin jadi pegawai. Nah, itu kan. Jadi saya ini alumni Kehutanan Pak Hendro, Pak Karsa. Jadi saya dengan Pak Jokowi itu alumni gitu. Tapi jauh ya. Beliau di atas saya. Nah, yang perlu kita ingat adalah bagaimana tadi Pak Hendro mungkin juga sudah mengungkapkan pada saat adik-adik nanti selesai di bangku kuliah, mungkin 1 tahun lagi lah saya prediksi, karena sekarang sudah semester 6, harusnya semester 8 atau di antara 7 ke 8 itu kalian sudah bisa lulus. Nah, gitu. Nah, bekal yang diberikan pemerintah atau mungkin bekal yang diberikan kampus, nah itu harus balance ya. Makanya di angkatan 1 pun saya nyuwun sewu Pak Indro, Pak Karsa, saya pun juga tidak terlalu teoritis gitu. Karena kalau nanti saya masuk ke materi yang teori itu sama aja saya ngulang nanti yang diajarkan Pak Karsa mungkin kan. Nah, jadi experience saya nggak masuk gitu. Nah, jadi saya hadir di sini itu sebenarnya ingin membagikan apa yang sudah saya lakukan sehari-hari di tempat kerja saya. Nah, itu yang saya bawa dari bangku pekerjaan ke dalam kampus. Nah, lalu di satu sisi juga saya ingin mendengar sebenarnya adik-adik mahasiswa ini inginnya seperti apa sih gitu loh. Saya langsung share screen aja Pak Indro, Pak Karsa, adik-adik semua.
Jadi ini sampun bisa terlihat sih. Sudah Pak. Tinggal di slideshow ya. Nah, jadi makanya waktu Budiana nanya saya, Pak Wan, biar PPT-nya diunggah. Waduh, saya belum bisa bikin PT ya begitu. Nah, jadi ini sebenarnya yang pengen saya dengar gitu loh. Ya, makanya di pertemuan pertama ini kita mencoba dua arah ya, Pak Indro, Pak Marsha, ada semua. Jadi mungkin nanti saya minta on cam lah biar yang disampaikan Pak Indro juga nanti biar tidak rebahan lah di rumah. Gitu. Kalau misalkan online gini kan sambil laya-laya gitu, kan kita nggak tahu juga apakah dia. Nah, terus yang kedua adalah materi bahasan. Nah, lalu yang ketiga adalah jadwal pertemuan. Nah, saya kalau melihat dari balasan dari tim praktisi mengajar itu angkatan 2 ini selesai sampai 30 Juni. Nah, saya kok nggak yakin itu mungkin bisa salah ketik kalau nggak salah. Nampaknya 30 Juni. Nah, dan di Unsur sendiri terakhir tanggal berapa sih, Pak? 16 Juni, Pak. 16 Juni. 16 itu sudah terakhir. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat jadwalnya Pak Karsa bahwa 13.00 sampai 14.45, nah itu kan ada sekitar 105 menit sih Pak, 190 tambah 15, 105. Nah, kalau 12 berarti kan 720 J, 720 menit. Nah, berarti kita ada sekitar 7 pertemuan atau 8 pertemuan J, Pak Hendro, Pak Karsa, Nun Sewu. Ini mungkin nanti gini Pak, kalau nanti ini sebetulnya kita sudah siapkan itu nih di kalender akademiknya bahwa untuk sampai 16 Juni itu bisa dilaksanakan perkuliahan 7 kali tatap muka. Jadi saya kira sampai 16 Juni itu cukup. Cukup kalau seandainya itu akan dilaksanakan melalui tatap muka seperti ini. Namun demikian sebetulnya nanti bisa kita lakukan kombinasi dengan asinkronus Pak Wawan. Asinkronus, jadi nanti ini rencananya untuk sementara kita pakai Google Classroom dan nanti bisa dilakukan diskusi tetapi asinkronus. Jadi tidak harus pada saat yang sama, waktu yang sama. Nanti di situ mungkin Pak Wawan bisa memberikan penugasan untuk dikerjakan oleh mahasiswa, bisa memberikan respon di Google Classroom, di forum Google Classroom. Nah, nanti Pak Wawan bisa memberikan tanggapannya, koreksinya, ya, sehingga nanti itu bisa dihitung sebagai kegiatan praktisi. Jadi tidak terbatas hanya yang jam 13 sampai 14.45. Oh, ngoten. Jadi ini supaya memfleksibelkan praktisi sebetulnya. Kalau praktisinya harus Zoom seperti ini kan mungkin waktunya terbatas, ya nanti kita kombinasi dengan yang asinkronusnya. Nanti terkait saya derek mawon Pak. Monggo. Tapi kalau Pak Wawan misalnya bersedia ini 2 jam selama 7 kali, ya monggo. Ya kalau 7 kali 2 jam itu kan sebetulnya 2 jam kali 6 kali aja itu udah 12 jam kan, Pak. Sudah 12 jam kan. Ya kan yang dihitung kan nanti hanya 12 jam sebetulnya. 12. Cukup. Kalau saya non sewu Pak, nanti memang biar seperti ini dulu mawon juga. Nah, nanti kalau memang kurangnya nanti bisa ditambah dengan penugasan karena pengalaman di angkatan 1 non sewu Pak, mereka juga sangat strict melihat isian logbook sama screenshot awal dan screenshot akhir. Nah, berarti kita sepakatnya ada 7 pertemuan Pak Indra, Pak Karsa. Kalau 7 kan berarti nanti itu berapa nggih? Kalau ini mau 100 menit atau 120 menit nggih sekali pertemuan ini. Sebetulnya ini Zoom-nya bisa sampai 120 menit sih ini. Monggo sih kalau ini saya derek mawon Pak. Tetapi kalau
kalau biasanya berapa menit aja Pak Karsa Bapak mengadakan pertemuan? Gimana Bapak? Nggih, Pak Karsa biasanya kalau per 100 pertemuan menit, 1,5 Pak. jam, 100 oh menit 100 kalau menit. kuliah. Iya, Ya. 100 menit per tatap Kalau muka. 100 menit nampaknya 100 kali 7 baru 700 menit Pak. Iya, Jadi kayaknya kurang 20 menit. Jadi kita berlebih. tetap yang seperti ini mawon. Ya, ya, mangga, mangga. Yang Ya, siap, 14:45 nanti molor-molor. Iya, iya. Karena mereka akan strict di situ. Kalau saya melihat jadwalnya Pak Karsa 13.00 sampai 14.45. Jadi kita. Jadi Nah, jadi mungkin seperti nanti itu ini, adik-adik mahasiswa ya. Ya, tatap muka ketujuhnya itu tanggal 13 Juni, Pak. Oh, Itu persis Selasa. Nyon sewu. Selasa 13 Juni. Oh, nggih. 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 Oke. Nanti biar saya rapikan nanti, Nggih, Pak. nggih, nggih, nggih. Oke. Nah, saya mau kembali lagi ke sini ya, Pak Karsa, Pak Indro dan adik-adik mahasiswa. Jadi saya pengen adik-adik mahasiswa on cam dulu saja. Mungkin saya stop biar saya sambil menutup share screen saya. Atau ini kan nggak banyak ya Pak Karsa ya. Nanti mungkin 1 menit nanti bisa kita perkenalan. Khususnya saya kalau Pak Karsa, Pak Indro kan sudah kenal lah. Gitu. Jadi dengan mahasiswanya. Nah, jadi saya tidak tahu mulai dari siapa dulu. Ketua kelasnya sinten nggih Pak? Ini sudah saya setting galeri soalnya. Nah, Ketua kelasnya siapa? ketua kelasnya sinten? Mas itu tahu siapa? Akil ya. Ada Akil. Rizka lah. Itu Rizka. On cam Rizka. Nah, betul. Ya. Silakan Mbak Rizka, perkenalan dulu. Baik, Bapak. Mohon maaf, apakah suara terdengar? Ya, Ya, jelas. terdengar, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspitaningrum. Bisa dipanggil Rizka. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2020. Ya. Untuk mata kuliah etnobiologi sendiri apa motivasinya? Ya, non sewu Pak Karsa, ini etnobiologi wajib atau pilihan ya Pak di Unsur? Pilihan, Bapak. Oh, Pilihan. pilihan. Oke. Nah, jadi saya tinggal tanya ini kenapa pilih etnobiologi? Ya, silakan Mbak Rizka. Pilihan kan ini? Iya, Pak. Izin menjawab. Jadi, Iya. saya memilih mata kuliah ini, itu kan berarti di etnobiologi itu kan mempelajari tentang adat istiadat yang ada di Indonesia. Dan sedangkan Mbak Rizka, saya potong singkat aja Mbak Rizka. Nanti biar temennya kebagian ya. Ya, 30 detik lah, 1 menit cukup. Silakan Mbak. Ya, jadi adat istiadat kan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu adat istiadatnya itu banyak kan, banyak aneka-ragaman. Nah, saya mau tahu apa aja yang dapat diterapkan mengenai biologi adat istiadat. Ini Ya, silakan, sekaligus Mas dari Akil. ketua kelasnya ini, PJ-nya Mas Akil ya. Oke. Ya. Silakan Mas Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Kufron Emeraldi. Bisa dipanggil Akil. Saya mahasiswa biologi angkatan 2020, juga sama seperti Mbak Rizka. Ya. Alasannya Mas Akil milih mata kuliah pilihan etnobiologi apa? Untuk alasannya lebih hampir sama. Cuma kalau saya sendiri itu lebih tertarik ke apa sih efek lingkungan itu terhadap masyarakat lokal, dan dari dua faktor itu apa bisa dibawa atau dipelajari di kehidupan modern, kehidupan masyarakat modern seperti kita yang bukan masyarakat lokal atau suku adat seperti itu. Ya, terima kasih Mas Akil. Yuk, lanjut yang lainnya siapa lagi? Kita pilih random aja nggih Pak Karsa nggih.
Karena Oke, memang setiap moga-moga. mahasiswa yang hadir harus, jangan ini kayaknya pada live semua. Ditanya pada. Ya, silakan. Ya, Muhammad Siddiq. Ya. Ya. Ayo, makanya ini saya kalau daring seperti ini Pak Wawan, mahasiswa kalau diminta komen itu lambat. J, Pak, J. Ya, Aida, mana Aida, Enggak ayo. apa-apa. Ya ini Masih Muhammad pemanasan Siddiq sudah soalnya. ini. Muhammad Siddiq Hidayat sudah siap. Habis Oke. ini dia mudrikah ya. Silakan Habis Mas Siddiq. mudrikah. Silakan Siddiq. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Hidayat, NIM B1A020052 dari angkatan 2020, Pak. Ya, silakan Mas. Alasannya. Untuk alasan saya memilih mata kuliah pilihan etnobiologi lebih ke sebenarnya untuk alasan-alasan tadi sama, tapi kalau saya lebih menekankan ke pemanfaatan dari tumbuhan-tumbuhan oleh masyarakat yang di berbagai daerah di Indonesia gitu, Pak. Oke, ya. Makasih Mas Siddiq. Ya, tadi Mbak Dea udah on cam. Oke, Silakan Pak. Mbak Dea. Oh iya, baik Bapak. Perkenalan, saya Demetrika dari Angkatan 2020 juga dengan teman-teman yang lainnya. Terus untuk alasan tersendiri kenapa saya memilih mata kuliah etnobiologi itu, karena ingin mempelajari bagaimana cara masyarakat etnis untuk mempelajari tentang pemanfaatan tumbuhan, hewan, maupun hubungannya dengan lingkungan yang ada di sekitar kelompok etnis tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Yuk, yang lain siapa lagi? Nah, urut ya. Monggo, saya belum kenal soalnya. On cam. Rina, Ya. setelah Karina ada Farah. Ya, Ayo Karina. Silakan Karina. ya. Mbak Perkenalkan, Karina nama silakan on saya. cam dulu. Oh iya, sebentar Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kena Ayu Fitriasari dari Angkatan 2020. Kebetulan untuk saya sendiri, kenapa saya memilih mata kuliah biologi ini? Karena saya ingin mengenal ilmu biologi tidak hanya dari segi biologinya gitu ya, seperti pada umumnya, tapi juga ingin mengetahui, mempelajari dari aspek-aspek lain, mungkin seperti dari segi nilai budayanya, dari etniknya, dari manfaat untuk masyarakatnya, dan lain-lain seperti itu, Pak. Kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Karina. Yuk lanjut. Siapa lagi? Ini jangan malu-malu. Karena setiap mahasiswa harus memperkenalkan dirinya. Saya sih perkenalan. Ayo lanjut. Rizkia. Ya. Ayo Mbak Ya, Rizkia. silakan Mbak Rizkia. Ya. Izin memperkenalkan diri Bapak saya Rizky Rihadatul Aisy dengan NIM B020114 dari angkatan 2020. Terus alasan mengambil mata kuliah etnobiologi karena saya belum sama sekali belum mengetahui etnobiologi apa, jadi ingin mengetahui lebih lanjut Bapak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rizkia. Silakan yang lain. Ya. Farah, silakan. Farah nanti lanjut ke Mbak Muryaningsih ya. Farah dulu, silakan Farah. Oh, baik. Terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Farah Anissa dengan NIM B1A 0267. Mengapa saya mengambil mata kuliah etnobiologi? Sebelumnya karena tertarik melihat seperti bagaimana keterkaitan antara suatu etnis dengan sumber daya yang ada. Seperti itu, Pak. Seperti banyak belum saya tahu, ternyata banyak tumbuhan atau banyak keanekaragaman hayati yang ternyata bisa berhubungan dengan hal-hal sakral pada suatu upacara adat etnis tertentu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Yuk. Ya, lanjut. Siapa lagi ya, Pak? Ya, lanjut baru aja. 1, 2, 3, 4. Baru 7 mahasiswa. Ya. Muryaningsih, silakan.
Perkenalkan, nama saya silakan. Nih, ya. nama saya Murianis Dimana dengan NIM B1A 020044. Saya mengambil mata kuliah etnobiologi karena ingin lebih tahu apakah lingkungan tuh terdampak positif atau mungkin ada negatif terkait dari budaya-budaya yang dilakukan oleh beberapa etnis di Indonesia, karena kan Indonesia suku banyak dan punya ciri khasnya masing-masing. Nah, itu lingkungan terdampak langsung atau seperti bagaimana? Gitu, Bapak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Merdeka. Silakan lanjut. Iya. Lanjut Gus Tiro. Gus Tiro. Gus Tiro udah ya. Gus Tiro nih. Suaranya merdu kamu banget. Jauh banget di mana? Perkenalkan, nama saya Gustiro Adi Pujautama dengan NIM B1A020078. Alasan saya memilih mata kuliah etnobiologi pertama karena saya selain suka biologi, saya juga suka saya juga suka antropologi. Dan yang kedua, saya itu juga tertarik dengan bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungannya dan bagaimana lingkungan itu mempengaruhi suatu kultur tertentu dan kultur tertentu itu bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya. Makasih Terima Mas. kasih Gus Tiro. Lanjut. Yang belum siapa nih? Asyara. Silakan. Asyara. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Zara Staji Maharani. Alasan saya kenapa pilih mata kuliah etnobiologi itu karena saya tarik dengan hubungan dari aspek biologi kayak tumbuhan, hewan, dan organisme-organisme lain yang digunakan di budaya etnis tertentu gitu, seperti penggunaan tumbuhan di upacara adat tertentu. Dan ya seperti itulah Pak, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya Mbak Sarah, terima kasih ya. Lanjut. Rifa udah belum Rifa? Belum Bapak. Silakan Rifa. Ya, perkenalkan nama saya Rifa Dinan Aryani dari Tan 20 NIM B1A 0219. Alasan saya mengambil mata kuliah etnobiologi sendiri karena menurut saya mempelajari hubungan lingkungan dengan makhluk hidup yang disertai dengan budaya-budaya suku tertentu itu cukup menarik, karena memang kan Indonesia terdiri dari suku dan bangsa, suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi menurut saya cukup menarik untuk dipelajari. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Yuk, terima kasih Mbak Rifa. Lanjut. Lanjut, ini Mas Ajwar Anas tadi udah belum? Ajwar, silakan. Ini Ajwar ya. Perkenalkan diri, nama saya Anas dari semester 6. Nah, alasan saya mengapa mengambil matkul etnobiologi yaitu ingin mengetahui maupun penasaran dengan etnis-etnis tertentu dalam menghadapi permasalahan, terutama dalam bidang pengetahuan gitu. Jadi ingin mengatasi permasalahan modern menggunakan dari sudut pandang etnis tertentu. Silakan dilanjut. Ini ada Parijaki ya, Parijaki Ilham. Atau sudah semua ya? Mas Aris, namanya belum ya? Ya, silakan Mas. Oke, selamat siang Bapak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Farizal Ilham Samudra. Saya dari Fakultas Mahasiswa Biologi Angkatan 2020 dengan NIM B1A 020043. Alasan saya tertarik dengan mata kuliah
etnobiologi karena saya sendiri tertarik pada keterkaitan lingkungan biologi dengan suatu budaya, itu berkaitan dengan nilai filosofis yang ada di suatu tempat tersebut, Bapak. Seperti itu. Terima kasih Mas. Yuk lanjut. Siapa yang belum? Ya, masih ada yang belum? Silakan langsung aja. Ini Baru Gustiro 13 bisa. Pak Karsa. Nggih. Iya. Saya mencatat Mas Krisma ya. Muhammad Mas ini, Aris Muhammad. sudah ya? Silakan Muhammad. Ya belum. Muhammad Siddiq ya Siddiq. Pak? Dereng Pak? Nggih. Silakan Muhammad Siddiq. Ya, Sudah silakan. Pak tadi Pak. Oh, sudah. Oh ya tadi Siddiq. Ya udah. Siro barangkali belum. Ya. Siro Adim Puja Utama sudah belum ya? Sampun Bu. Nggih. Sampun. Nggih. Nggih, 13 ya. Tapi saya ingin menanya dulu. Karena Pak Karsa, saya biar adik-adik semua jujur gitu, siapa yang belum gitu. Kalau memang nggak ada yang mau ngomong ya udahlah, saya udah bisa merangkum 13 tadi apa yang sudah diungkapkan. Jadi ya seharusnya dari 19 partisipan kan tadi naik turun ya. Nah kira-kira yang belum siapa sih? Silakan yang belum muncul. Aris Mumpuni sudah belum? Oh, Pak Pak ini dosen ya? Aris ini tim kami. Pak Aris. Oh tim ya, oh ya Ya. sorry Pak. Selamat siang Baru Pak. gabung nih Pak Aris. Selamat siang Pak Wawan. Oke, sugeng siang Pak. Kenalan. Mohon maaf saya baru bergabung dari penghitungan angka kredit teman-teman tadi karena kami began ini. Oh, Oke, kalau gitu sampun nggih Pak Karsa nggih, kita perkenalan kalau jadi sekarang giliran saya. Jadi biar enggak apa slide saya. Ini saya ambil dari bahan paparan yang lainnya Pak Karsa. Jadi mungkin ini agak sedikit pamer tapi ya udahlah mau gimana lagi. Nah, ini slide pertama, kita pertemuan pertama ya adik-adik semua ya. Jadi di bahasan pertama ini kita lebih banyak belum masuk ke materi lah istilahnya, atau juga di program praktisi mengajar sendiri mengizinkan gitu loh. Seingat saya nggak tahu kalau di angkatan 2 kita lebih ke kenalan, dan saya ingin menggali tadi juga sudah mendapat beberapa gambaran dari adik-adik mahasiswa. Nanti kesepakatan materi jadwal juga sampun nggih Pak Karsa nggih nanti dengan Pak Indro, terus adik-adik mahasiswa tadi juga sudah mengungkapkan apa alasannya gitu kan kenapa mengambil mata kuliah etnobiologi, dan kebetulan ini ada mata kuliah pilihan. Nah, jadi ya lebih enak gitu loh saya nanyanya gitu. Kalau wajib kan itu dipaksa ya Pak Karsa. Jadi karena mata kuliah wajib dipaksa. Nah ini karena tadi adik-adik sudah perkenalan, jadi saya memperkenalkan diri. Nama saya Wawan. Saya lahir di Pati sebenarnya di Jawa Tengah. Meskipun tadi saya mengungkapkan domisili Deli, tetapi memang asli orang Jawa gitu. Bapak Ibu saya orang Jawa. Nah, lalu BRIN ini lembaga baru ya, adik-adik semua. Pak Karsa, Pak Ibu dosen pengampu. Jadi dulunya saya lama di LIPI sebenarnya. Sebelum LIPI bubar, dilebur menjadi BRIN. Nah, jadi sebenarnya juga ini keinginan pemerintah juga, karena sekarang pemerintah kan pengennya serba efisien ya, jadi apa-apa digabungkan, tapi ya nggak masalah. Nyon sewu, sinyal saya nggak stabil, saya jadi off cam. Nah, jadi slide berikutnya, nah ini profil saya. Jadi saya SD, SMP, SMA semuanya di Pati, sarjana di Jogja. Nah, tahun 2008 saya meninggal di Jogja. Habis itu saya bergabung dengan LIPI. Lalu setelah di LIPI, karena memang basic keilmuan saya beda Pak Karsa, Bapak Ibu semua, karena saya dulu orang kehutanan ya. Jadi
Lalu saya kerja di LIPI, jadi mau tidak mau saya harus belajar tentang biologi. Gitu. Nah, habis itu saya nyari-nyari sekolah ya, tapi mungkin waktu itu pimpinan saya belum mengizinkan sekolah, jadi saya agak lama nunggunya. Jadi masuk 2008 saya baru sekolah di 2012. Jadi, nah, saya cari-cari pekerjaan lah mana yang dapat. Nah, akhirnya saya tidak mendapat beasiswa, Bapak Ibu. Tapi saya mendapatkan pekerjaan karena di zaman saya waktu itu skema doktoral itu adalah skema pekerja gitu loh, di beberapa negara di Eropa. Nah, saya pada waktu itu mendapat pekerjaan di Italia, di Roma. Nah, jadi saya dipekerjakan selama 1 tahun karena kontrak saya itu 1 tahun. 1 tahun bagus diperpanjang lagi di tahun kedua bagus diperpanjang lagi tahun berikutnya. Nah, setelah selesai saya diberikan gelar seperti itu. Jadi karena model saya adalah pekerjaan, saya tidak mengambil kuliah adik-adik mahasiswa. Jadi Bapak Ibu dosen. Jadi saya murni dibiarin aja itu, suruh penelitian dikasih bayaran, nanti saya tak kasih bayar sekian, kontrak sekian, kamu kerja gitu. Dan itu ternyata saya menemukan konsep seperti itu relevan dengan apa yang sekarang ini diterapkan di BRIN ya. Karena di BRIN sendiri ini modelnya adalah bekerja berbasis output gitu kan, bekerja berbasis output. Nah, jadi untuk SDM nasional, untuk periset, nah sudah tidak ada kata lain adik-adik siswa. Jadi Bapak Ibu dosen pengampu, kalau tidak bisa mencapai output ya kita dianggap tidak bisa mencapai hasil kinerja seperti itu. Mau apapun prosesnya gitu. Jadi mau prosesnya mau siang malam sampai beberapa hari nggak tidur ya, kalau tidak ada hasil yang ditargetkan ya sama aja dianggap tidak berhasil, dan itu konsekuensinya adalah ke tunjangan kita. Jadi kalau nggak apa ya kita harus siap-siap di tahun berikutnya selama 1 tahun penuh tunjangan kita berkurang dari yang normal. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya tidak tahu apakah adik-adik mahasiswa sudah terbiasa dengan pola tersebut atau tidak. Jadi ya seperti tadi yang saya ungkapkan, presiden kita 2 periode yang tahun depan nanti mungkin akan berganti, itu adalah seorang pebisnis gitu. Dan banyak menteri-menterinya juga pebisnis gitu, termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, Pak Nadiem ini kan seorang pebisnis ya, dia sekolah di Harvard, dia ilmunya bagus, visinya bagus dengan teman-teman yang ada di Amerika sana, pulang ke Indonesia mendirikan startup dan berhasil. Nah, sebenarnya kalau saya, ini menurut pendapat saya pribadi ya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, nah, yang diharapkan dari pemerintah kita adalah bahwa pada saat adik-adik lulus seperti yang tadi saya ungkapkan itu jangan mau jadi pegawai. Nah itu kalau bisa bikinlah kerjaan kalian sendiri gitu loh. Nah ini sekedar pendidikan non formal saya. Jadi ada beberapa titik semua ya. Kalau saya tulis nanti mungkin bisa sampai berbanyak slide gitu. Jadi saya ambil cuplikannya saja. Jadi ada beberapa negara yang memang sudah pernah saya tuju untuk sebagai tempat pendidikan non formal. Nah, tetapi dari itu semua, saya juga sampai saat ini masih meraba-raba juga, Pak Karsa, Bapak Ibu, adik-adik semua, bahwa knowledge atau pengalaman ya, saya menyebutnya pengalaman aja lah. Kalau hard skill itu kan bisa kita baca dimanapun, apalagi sekarang zaman modern. Di genggaman tangan kita itu sudah ada dunia gitu. Jadi kita mau mengetahui di belahan dunia manapun, tinggal sekali klik apa yang ada di tangan kita itu sudah bisa ketahui semua. Nah, jadi dari ini semua itu apa yang sudah saya hasilkan untuk negara ini. Nah, dan itu kebanyakan memang masih dalam tataran publikasi ya, adik-adik semua. Karena tuntutan kami di LIPI atau di BRIN saat ini kan terbitan ya, mengembangkan sebuah teori, mengembangkan sebuah temuan. Nah, tetapi barangkali temuan atau hasil kerja kita itu belum tentu bisa dihasilkan. Dan pada waktu saya
dalam posisi struktur pun itu juga tidak bisa banyak mengimplementasikan apa yang saya peroleh dari beberapa pengalaman dan knowledge yang saya pelajari di beberapa negara tersebut gitu. Nah, sehingga bahkan pada dalam konteks kalau kita masuk dalam tataran birokrasi ya kita sudah tidak bisa lepas dari aturan gitu loh, dari arahan pimpinan kita yang di atasnya lagi. Jadi dulu saya lama di kebun raya, Bapak Ibu adik-adik semua, sebelum LIPI terjadi reorganisasi dan sekarang menjadi BRIN. Nah, jadi ini jenjang jabatan fungsional saya mulai di 2010 dan di 2021 saya sudah di jenjang ahli utama. Ini nyun sewu bukan bermaksud untuk membanggakan, tetapi ini saya cuplik dari slide presentasi yang lain Pak Karso, Bapak Dede semua. Jadi kalau untuk sekarang mungkin sudah nggak bisa ngebut lagi ya Bapak Ibu, karena dengan adanya Permenpan RB 11 itu kenaikan jenjang tidak bisa ngebut. Nah, jadi ini beberapa publikasi yang pernah saya tulis ya. Kebanyakan dulu saya lebih awal-awal karir saya lebih banyak menulis sendiri. Tapi terakhir sini saya lebih banyak menulis dengan beberapa kolega. Kebanyakan malah ini mungkin saya tidak berbakti karena kebanyakan karya tulis kami tulis dalam bahasa asing gitu, bukan bahasa Indonesia. harusnya ini lebih banyak di dalam bahasa Indonesia. Nah, tetapi ya karena memang aturan yang memaksa kami seperti itu ya jadinya seperti ini. Nah, ini adalah kesempatan bagi saya pribadi juga untuk sekedar berbagi lah atau membagikan apa yang saya jalani gitu. Karena tadi Pak Indro di awal kan mempersiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh kan. Tagline dari praktisi mengajar itu seperti itu adik-adik mahasiswa. Jadi kalau kalian masuk di websitenya praktisi mengajar pasti ya itulah jargon-jargonnya adalah membangun generasi Indonesia unggul di menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. Dan ini adalah pengembangan SDM ya. Ini saya cuplik ya. Jadi ini membimbing mahasiswa S1, S2, S3, peneliti juga dan beberapa mahasiswa dari luar juga. Nah, Unsur nampaknya belum, nanti mungkin mudah-mudahan menyusul gitu Pak Karsa. Siap. Nah, ini dari organisasi profesi, jadi di dunia ini kan kalau di bidang etnobiologi itu dewa-dewanya itu ada di Brasil sebenarnya. Ini menurut saya sebenarnya pakar etnobiologi yang bagus itu ya ada dua ilmuwan dari Brasil sebenarnya. Ada Ulysses sama Romulo gitu. Ulysses ini orang botani, nah Romulo ini orang zoologi. Yang mereka berdua mengeditori sebuah buku namanya Introduction of Ethnobiology. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau orang-orang dari negara dengan kekayaan biota tertinggi di dunia ya, kita nomor 2 mungkin ya. Tapi kalau ditambah dengan biota dari laut mungkin katanya kita nomor 1. Nah ini ya pernah lah karena sudah saya bekerja lebih dari 10 tahun ya dapat saja lencana. Mungkin Pak Karsa mungkin sudah dapat yang 30 tahun atau mungkin. Nah ini salah satu artikel kami pernah menjadi outstanding artikel. Tadi saya melihat ada ya kaitannya dengan etnik ya. Waktu itu kita menulis terkait erosi budaya gitu kan, yang terjadi di Bali dan memang itu terjadi sih dari apa yang kami temukan, entah orang Bali sendiri menyadari atau tidak, sebenarnya pola kemerosotan itu sebenarnya terjadi dan tidak diantisipasi ya mungkin sekitar 10, 20 tahun, 30 tahun lagi mungkin barangkali sudah tidak bisa lagi lihat kearifan lokal. Saya itu sempat terbelahak gitu loh. Ada seorang anak mungkin sudah akhir SD lah atau mungkin SMP gitu loh. Nah, dia tanya ibunya gitu, kami di stand pameran gitu Pak, itu buah apa? Saya kaget itu Pak. Padahal yang ditunjuk itu jagung gitu. Jagung yang ditunjuk. Saya kadang ngelahirin.
ini memang anak seusia mungkin sudah hampir 10 tahun ya, memang tidak tahu tanaman jagung atau memang nggak tahu bentuk jagung seperti apa. Nah, ya meskipun jagung bukan tanaman asli dari Indonesia, tapi kan seharusnya makanan berbahan jagung kan kita makan terus. Jadi jangan sampai kita seperti anak-anak Eropa sana, mereka konsumsi coklat hampir tiap saat, tapi pohonnya coklat nggak tahu. Ya. Nggak tahu Pak Karsa gitu, adik semua. Nah, bahkan waktu itu pernah kan suatu ketika putrinya supervisor saya gitu kan, pembimbing saya dulu itu kan perempuan. Anaknya udah remaja sebenarnya, sudah kuliah gitu. Ditunjukkan oleh orang tuanya, ini loh pohon coklat. Kaget dia. Oh iya, pohon coklat. Sebesar itu ya, sebesar itu dia baru tahu tanaman coklat itu karena di negaranya mungkin nggak ada. Nah, hal-hal seperti itu ya adik-adik semua ya. Nah, ini ada beberapa bahasan, beberapa jadwal yang nanti akan kita bahas bersama dan saya pikir saya sudah cukup lah untuk memperkenalkan diri. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan lagi, tadi saya sudah tampilkan alamat email dan juga nomor WA. Nah, silakan bisa menghubungi saya kalau nanti pas nggak sibuk ya pasti akan segera saya balas. Nah mungkin demikian Pak Karsa dari saya. Nanti kalau Bapak ada tambahan saya persilakan, tidak saya terus. Sebelum kita masuk ke kalau bahasan kan saya tinggal meresum saja ya dari tadi yang adik-adik ungkapkan tadi. Nah, barangkali Pak Karsa atau Bapak Ibu dosen pengampu ada yang ditambahkan, kami persilakan. Atau kalau adik-adik mahasiswa mau ada yang menambahkan juga boleh. Monggo Pak Karsa. Ya. Oke, terima kasih Pak Wawan ya atas perkenalannya, luar biasa ini. Artinya kita mendapatkan expert yang luar biasa di bidang etnobiologi, benar-benar merupakan ahlinya. Dan tadi Pak Wawan menyampaikan bahwa nanti yang akan disampaikan itu diharapkan adalah kegiatan nanti pernah dilakukan oleh Pak Wawan ya, sehingga tidak sekedar kita mempelajari teori ya, mungkin nanti lebih banyak praktek ya, praktisi ya, karena ini praktisi mengajar, sehingga wawasan kita diharapkan bisa lebih banyak lagi ya nantinya ya. Kemudian juga tadi Pak Wawan sudah menyampaikan beberapa pengalamannya dan membuka diri, artinya nanti dalam kolaborasi siapa tahu mungkin nanti dari teman-teman yang tertarik dari mata kuliah etnobiologi ini bisa minta bimbingan Pak Wawan ya untuk skripsinya nanti bisa diarahkan ke sana ya. Dan mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ini sudah ada gambaran kira-kira pengalaman-pengalaman apa yang nanti disampaikan oleh Pak Wawan untuk memperluas wawasan kita gitu ya. Demikian mungkin, monggo kalau ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen tim ya. Silahkan. Ya, jadi untuk pertemuan silakan ada yang disampaikan. Mungkin tadi terkait dengan kedepannya ya. Atau mungkin nanti setelah Pak Wawan menyampaikan gambaran-gambaran tentang praktisi mengajar ini, mudah-mudahan bisa ada wawasan yang lebih luas dari teman-teman mahasiswa sehingga lebih tertarik lagi ya. Karena terus terang mungkin di awal-awal ini di etnobiologi baru apa ya, kulitnya pun mungkin belum tuntas gitu ya. Jadi mereka mengenal etnobiologi ini baru dalamnya